Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DB Channel. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, like dan juga share video ini sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Kesempatan kali ini saya akan membahas yang sedang menjadi perbincangan di kalangan guru honorer saat ini, terutama untuk guru honorer yang berkaitan dengan masa kerja. Nah, sebelumnya sudah beredar informasi bahwa BKN itu memberikan surat atau menyampaikan surat kepada BKD atau PPK untuk terkait perubahan ketentuan penetapan NIP P3K, yaitu berkaitan dengan masa kerja. Nah, di sini ada artikel yang terbaru, yaitu penjelasan Kepala BKN soal masa kerja dalam penetapan NIP P3K, guru honorer harus paham. Jakarta, Badan Kepegawaian Negara atau BKN merevisi persyaratan pengusulan penentuan NIP P3K. Revisi tersebut dikeluarkan BKN pada 14 Februari 2022. Pelaksanaan tugas atau PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan inti dari revisi surat tersebut adalah agar para pejabat pembina kepegawaian atau PPK bertanggung jawab atas data-data calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang disodorkan ke BKN. PPK harus memastikan data-data calon P3K benar-benar valid. Setiap PPK wajib membuat SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. SPTJM ini menyangkut masa kerja calon P3K. Dia menyebutkan setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dengan pengadaan P3K, baik guru maupun non-guru, wajib memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Sementara bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya pemula, terampil, dan ahli pertama paling sedikit masa kerjanya 5 tahun. Bima Haria menegaskan ketentuan tersebut berlaku untuk semua jabatan P3K, baik jabatan fungsional non-guru maupun guru. Sebetulnya aturan itu untuk semua jabatan P3K, apakah itu guru dan non-guru, ujarnya. Menurut Bima, aneh bila guru honorer protes dengan ketentuan masa kerja. Kalau memang benar-benar mengabdi, semestinya mereka sudah lebih dari 3 tahun menjadi guru honorer atau GTT. Namun itu perlu dicek ulang oleh PPK. Nah, di sini banyak sekali atau mungkin ada beberapa teman-teman kita yang masa kerjanya masih di bawah 3 tahun. Nah, itu kan akan bermasalah juga kalau misalkan memang informasi ini benar-benar dilaksanakan. Kalau datanya valid, bekerja sebagai guru dengan masa kerja minimal 3 tahun, mengapa harus takut? Ujar Bima mempertanyakan. Nah, di sini kan maksudnya bukan tidak semua guru honorer itu sudah mencapai 3 tahun. Terkadang ada yang sudah mengajar tapi di Dapodik itu cuman baru beberapa tahun saja. Bahkan ada yang masih kurang dari 3 tahun. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dan menjadi was-was bagi kita, karena ketika di awal pendaftaran itu tidak ada persyaratan seperti itu, sehingga teman-teman yang sudah lolos sampai tahap terakhir ini sudah mengeluarkan biaya untuk tes kesehatan dan lain-lain, di sini merasa bingung dengan ketentuan ini. Sebelumnya jumlah pengurus forum honorer memberikan tanggapan beragam soal revisi syarat usulan penetapan NIP P3K. Ada yang senang, tapi banyak juga yang was-was. Nah, kekhawatiran ini karena tidak sedikit yang lulus belum pernah mengajar, bahkan masa pengabdiannya terputus. Nah, ini juga berkaitan dengan yang punya sertifikat pendidik atau PPG prajabatan. Dia kan tidak ada masa pengabdiannya. Nah, itu apakah nanti akan bermasalah atau bagaimana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Sementara guru honorer yang senang terutama karena punya masa pengabdian panjang. Mereka mendukung revisi tersebut untuk menghalau masuknya guru bodong. Nah, di sini kalau misalkan untuk berkaitan dengan guru bodong memang kita semua pasti harus setuju ya. Tapi ini berkaitannya dengan yang masa kerjanya belum 3 tahun atau yang PPG prajabatan, dan itu sudah diatur di Permenpan yang nomor 28. Nah, kita sekarang coba cek persyaratan ini seperti apa, Permenpannya seperti apa ya. Kita coba cek. Oke, sekarang kita akan lihat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau
Kemenpan RB yang nomor 981 tahun 2021. Di sini yang berkaitan dengan penentuan masa kerja tersebut ya. Nah, di sini saya coba cek dulu memutuskannya. Nah, ini. Memutuskan langsung yang pertama ya, menetapkan dan seterusnya. Pertama, setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Yang A, paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pratama. Kemudian yang B, paling singkat 5 tahun dan seterusnya. Nah, ini yang kedua. Kemudian ada ini yang kedua tentang buktinya. Buktinya harus dengan keterangan yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintahan. Dan yang kedua itu paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta. Kemudian yang ketiga, selain persyaratan tersebut ada juga jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan tambahan, sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai, dan seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, yang keempat itu daftar jenis jabatannya dilampirkan. Dan kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Oke, ini tanggal ditetapkannya tanggal 14 Juni 2021. Nah, di sini teman-teman, kalau kita coba cek di bagian menimbang ya. Menimbang bahwa bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 4 ayat 2 dan pasal 27 Peraturan Menteri Pan-RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Oke, kita coba cek yang Permenpan nomor 29 ya. Oke, di sini sudah ada Permenpan nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nah, di sini teman-teman, untuk di Permenpan ini khusus untuk membahas tentang jabatan fungsional yang non guru ya. Di sini berkaitan dengan yang non guru. Nah, yang guru itu dibahas di mana? Bentar, ini saya coba cek dulu ke bawah. Nah, di sini ya, ketentuan dan persyaratan pelamar di sini ini khusus untuk yang jabatan fungsional non guru. Kalau yang guru itu masuknya di nomor 28. Kita coba cek. Nah, di sini ada Permenpan RB yang nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Nah, di sini kalau di dalam Permenpan ini memang tidak dicantumkan syaratan untuk yang 3 tahun minimal 3 tahun itu. Dan yang tadi kita baca di Permenpan yang pertama tadi, Kemenpannya itu mencantumkan menimbangnya itu pada yang nomor 29. Jadi secara langsung itu dia menindaklanjuti Permenpan yang tentang non guru, bukan yang guru, karena yang nomor 28 tidak dicantumkan. Dia mencantumkan di nomor 29. Berarti ini berarti di sini kan dicantumkannya itu Peraturan Menteri Pan-RB nomor 29 tahun 2021. Berarti ini menimbangnya itu untuk yang non guru ya, untuk yang P3K non guru. Nah, seperti itu analisis yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada lagi tadi di sini dicantumkan beberapa lampiran. Di sini lampiran daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan tambahan, sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai, dan seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, di sini kalau misal ya memang guru itu masuk di peraturan ini, maka seharusnya di daftar jenis jabatan fungsional ini dia muncul, karena di sini ada apa? Ada sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai, di mana aturannya kita sudah tahu bahwa teman-teman yang punya sertifikat pendidik itu dia akan memiliki tambahan nilai itu sebesar 100%. Nah, kalau misalkan memang guru itu masuk di Kemenpan ini, maka harusnya di sini dicantumkan di daftar ini. Kita coba cek. Dari pertama, penerjemah, dosen, ini di sini tidak ada guru ya. Teman-teman kita bisa lihat di sini rescuer.
jabatannya di sini, dokter, asisten bidan, dan seterusnya, dokter gigi ini kesehatan semua, perawat, terapis, psikolog, peneliti. Oke, sampai bawah ini tidak ada dicantumkan guru. Maka dengan begitu dugaan saya semakin kuat bahwa memang untuk Kemenpan ini jadi dugaan saya semakin kuat untuk Kemenpan ini, keputusan menteri ini itu memang hanya merujuk pada yang non guru, yang nomor 29, karena di sini juga tidak dicantumkan untuk tambahan nilai yang untuk guru yang sertifikat pendidik itu tidak ada di keputusan menteri ini, di lampirannya tidak ada. Maka bagi teman-teman yang merasa di sini masih bingung, mungkin ini sedikit memberikan penguatan bahwa teman-teman harus tenang-tenang saja. Kita tunggu keputusan nanti akhirnya seperti apa ya. Mungkin itu dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol like, komen, dan juga subscribe ya, sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.